Kita ingin menggait orang-orang muda karena pengalaman yang dahulu-dahulu juga kita sering disampaikan bahwa ingin kemudian Dewan Kesenian itu bangkit, ingin jalan dengan menjadikan misal birokrat atau orang politik sebagai pengurus, sebagai ketua dan seterusnya, tapi tidak jalan juga. Jadi selalu ada masalah, kemudian vakum, bahkan sampai orang lupa ada ya Dewan Kesenian Banjarmasin itu. Bagaimana Mas Adri? Ya saya kira itulah yang upaya itu sudah kita lakukan secara perlahan-lahan ya. Artinya pertama kemarin kenapa kita juga mengundang Kabid Kebudayaan. Kebetulan Bupati Madam itu kan Kabid Kebudayaan dan beliau juga seniman dalam hal ini. Beliau seorang deklamatrice gitu ya, seorang penyair, anggaplah seperti itu ya. Jadi kemarin kita undang berkali-kali, termasuk di dalam Musen beliau juga aktif terlibat, beliau juga support. Nah, maksud saya kenapa kemarin saya optimis untuk membangun kembali Dewan Kesenian Banjarmasin, karena langkah-langkah pendekatan kita ke beberapa stakeholder itu sudah kita tempuh. Misalnya tadi kan dengan wali kota, calon wali kota yang nantinya diharapkan menjadi wali kota terpilih ya pasca sidang MK ini. Juga dengan Kabid Kebudayaannya sudah kita lakukan pendekatan personal. Dengan kepala dinasnya sudah kita undang ke sini, dan kemarin hasil dialog kemarin ini memberikan sinyal-sinyal yang positif bahwa ke depan kita akan bersinergi dalam hal ini gitu kan. Nah, nanti ya bagaimana meyakinkannya ya dengan program-program. Tapi tentu saja di tahun 2021 ini kita belum akan optimal ya kerja ya, karena anggarannya sudah diketok kemarin, yang ada ini kan tinggal anggaran perubahan. Itu yang kita upayakan, nanti kita bisa juga dapat bagian walaupun mungkin tidak sepenuhnya program-program kita disupport dari situ. Nanti kita akan upayakan juga dari pembiayaan-pembiayaan di luar itu, karena kan kita bisa untuk menggali pembiayaan di luar pemerintah itu kan. Ini maksud saya yang salah satu tadi kenapa Dewan Kesenian itu harus dikenal lebih, diketahui stakeholder lain di luar keseniannya, itu untuk membangun itu sebenarnya, untuk membangun kerjasama itu, untuk membangun sinergi itu untuk sama-sama membuat perubahan, kemajuan gitu. Karena sekali lagi kalau dulu kan selalu juga satu hal yang saya nilai atau beberapa kawan-kawan nilai, karena selalu bertumpu pada pendanaan, sehingga setiap kali tidak ada pendanaan tidak bisa jalan program. Ini satu hal yang juga akan kita potong ini, karena tidak seperti itu kan. Buktinya kampung buku saja itu bisa buat banyak kegiatan tanpa harus dengan pendanaan yang besar. Kegiatan pun tidak harus besar, tapi bisa rutin dengan pembiayaan yang sederhana. Ini kan sebenarnya banyak hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan. Tapi cara mikir birokrasi dan seniman itu beda loh Mas. Iya. Itu yang Mas Hajri sampaikan itu cara berpikir seniman. Iya. Bahwa tanpa dana dia bisa melakukan sesuatu. Tetapi cara birokrasi kan berbeda. Nah, persoalannya kesenian ini juga bersentuhan dengan yang namanya birokrasi. Jadi bagaimana sih upaya membuat mata birokrasi itu terbuka, bahwa dana yang ada di tangan mereka itu harus mengalir ke tempat yang seharusnya. Saya kira yang saya ucapkan tadi itu untuk senimannya dulu ya, memberi arah pada seniman bahwa mereka bisa melakukan banyak kegiatan itu
tanpa harus, ini yang untuk senimannya Mas, itu tanpa harus mikirnya satu-satunya selalu disupport dana. Adapun kemudian ketika kita bekerja sama atau membangun hubungan dengan birokrasi, tentu kita juga akan bangun sinergi yang saling berterima di keduanya gitu kan ya. Apa yang mereka perlukan untuk meyakinkan mereka akan kita lakukan. Pertama ya dengan orang itu kan akan melihat kita itu ada karena kita punya kegiatan. Sementara kegiatan kan tidak tidak hanya bisa kita lakukan banyak gitu ya, dengan yang sederhana maupun yang besar gitu. Terus kedua juga secara kelembagaan ini solid, dibuktikan dengan misal administrasinya yang baik, nanti juga kita punya sekretariat yang jelas dan seterusnya. Kita punya penganggaran yang terukur, yang real gitu ya. Nah, itu kan alat-alat untuk meyakinkan birokrasi kan. Dan itu secara formalnya. Secara non formalnya kita tempuh juga tadi yang pendekatan personal ke kabid, pendekatan personal ke wali kota, pendekatan personal ke kepala dinas dan seterusnya, itu kan kita lakukan juga. Waktu Mas Hajri dipilih jadi ketua, saya sempat membaca ada satu komentar di status itu bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya. Dan kalau Pak Wali ini yang akan memimpin itu kan katanya masanya lebih pendek daripada wali kota sebelumnya gitu. Kalau Mas Hajri menghitung aset-aset pengembangan seni dan kebudayaan di Kota Banjarmasin, ya sebetulnya sebesar apa aset untuk pengembangan seni kesenian di Kota Banjarmasin yang Mas Hajri bisa lihat sekarang? Misal dari seni fasilitas, dari segi sumber daya manusia dan lain-lain. Jadi dalam waktu yang terbatas itu gitu ya, dengan aset yang Mas Hajri ketahui, tentu kan harus punya yang namanya satu keunggulan yang mungkin menjadi sesuatu yang mungkin bisa dikenang terus. Apa kira-kira Mas kalau setelah melihat? Kemarin waktu Musen itu kan salah satu yang dibahas juga soal program Mas ya. Jadi banyak itu dari seni rupa apa aja programnya, dari sastra apa programnya, dari musik apa programnya, seterusnya sampai 6 ya. Tapi kan pada akhirnya harus dipilih 6 kombit itu. Nah, kita akan buat nanti pertemuan berikutnya ini, sesudah ini beres secara administratif semua, kita akan prioritaskan mana-mana yang selama 5 tahun minimal 1 kali bisa. 5 tahun? Ya. Nggak nyampe 5 tahun katanya yang sekarang ini? Enggak, kita maksudnya Dewan Kesenian Banjarmasin. Itu 5 tahun boleh ya, melampaui kerja wali kota berarti? Sekali lagi kita kan ini bukan di bawah Ibu Sida, tapi di bawah wali kota Banjarmasin. Kan entar siapapun. Ya. Nah, nanti 5 tahun ke depan kita akan susun mana yang ini mungkin paling nggak dalam 5 tahun ini tercapai satu program besar gitu. Ini mana yang per tahun harus ada, mana yang per sekian bulan ada. Itu akan kita buat prioritas nanti. Dan tentunya kita akan berusaha realistis dengan kondisi keuangan, dengan sumber daya manusia yang kita miliki dan seterusnya. Tapi sekali lagi program-program ini kita buat untuk menunjukkan diri kita memang lebih berdaya daripada pengurus-pengurus sebelumnya, dan kemudian juga ini juga untuk memperlihatkan bahwa Dewan Kesenian itu penting bagi tidak hanya bagi seniman Kota Banjarmasin tapi bagi Kota Banjarmasin. Itu. Nah, berikutnya yang saya kira penting juga, sangat penting, itu adalah memberi pemahaman atau arah strategi kebudayaan atau strategi kesenian bagaimana sih yang ke depan itu lebih berterima ya, supaya kita tidak terus-menerus mengulang kesalahan-kesalahan yang dulu tergantung kepada satu ini saja, sehingga kita tidak bisa bergerak. Pada ada banyak sumber-sumber energi itu kan sebenarnya, sumber dan tanda kutip sumber energi ya, maksudnya pendanaan dan seterusnya itu ya. Jadi supaya ini hidup dengan itu, dengan kreativitas, bukan dengan hidup dengan angan-angan dana yang terbatas itu, lalu kita rebut-rebutan, lalu jadi persoalan, dan akhirnya Dewan Kesenian Banjarmasin bukannya memberi solusi bagi kesenian atau seniman Kota Banjarmasin, tapi justru menjadi masalah bagi seniman, karena ikut-ikutan rebutan yang sebenarnya dana itu juga mestinya buat mereka, tapi kok Dewan Kesenian ikut-ikutan di sana gitu.
Karena dia hanya sebagai jembatan, dia fasilitator dan seterusnya seperti itu. Boleh tahu Mas, dari banyak program yang sudah dibuat daftarnya itu, dalam setiap seni yang ada itu apa kira-kira yang nanti Mas Hajri ingin unggulkan? Pertama, di situ rata-rata semua ada soal seminar, artinya memberikan wawasan, pengetahuan, memberikan arah. Kedua, soal penerbitan buku, baik itu buku sastra ataupun sekedar buku buku program dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga, penghargaan terhadap tokoh seni, itu semua ada tuh, di semua bidang itu ada. Kan kita kota Banjarmasin itu ada yang tiap tahun kan memberikan penghargaan terhadap seniman itu. Nah, kita akan ikut di sana memberikan rekomendasi dengan konsep yang lebih jelas, yang lebih objektif ya. Ya, lebih objektif, lebih terukur sehingga menjadi acuan bagi yang lain, tidak sekedar kayak arisan seperti itu ya. Terus nah, saya kira paling tidak ke depan saya berpikir harus ada satu festival besar tahunan. Yang sifatnya nasional atau internasional Mas, atau lokal? Kalau lokal kan harus sastra ya. Iya. Kalau nasional, Banjarmasin sudah punya belum? Festival seni yang sifatnya nasional belum punya ya? Belum punya ya. Kayaknya mungkin nasional ya gitu. Nasional, yang artinya ini bisa diakses oleh banyak daerah gitu ya. Terus juga itu ya yang besar ya Mas, mungkin festival seni itu ya. Ya, festival tahunan itu ya. Sama juga ini kemarin sama Pak Ibnu itu kan, atau Pak Haris juga, saya sama juga yang saya pertanyakan itu soal gedung kesenian. Gedung kesenian milik Kota Banjarmasin kita kan tidak punya. Yang ada itu kan milik Taman Budaya, itu punya provinsi. Nah, itu sudah saya bincangkan berkali-kali. Harapan saya 5 tahun ini bisa mendorong itu terwujud gitu loh. Ada gedung kesenian Kota Banjarmasin. Nanti bagaimana ininya akan kita pelajari lah nanti sama-sama bagaimana bisa menggolkan itu. Tapi intinya itu salah satu obsesi saya dengan kawan-kawan yang ada ini. Terutama juga yang penting juga yang soal penghargaan tadi, memberi kan kemarin ada secara waktu Pak Jamhara meninggal, saya kan ditanya wartawan ya, itu sebenarnya mungkin agak spontan gitu ya, memberikan nama jalan atau nama gedung tokoh-tokoh seniman kita, itu juga penting. Nanti mungkin bisa kita inventaris mana yang bisa dijadikan nama jalan atau dijadikan nama gedung atau dijadikan nama apa dari tokoh-tokoh seniman kita. Itu penting untuk memberi bahwa seniman itu punya kontribusi besar terhadap pembangunan. Baik Mas, mudah-mudahan apa yang Mas Hajri cita-citakan terwujud ya. Amin. Dan saya itu tentu dengan dukungan kawan-kawan Mas. Saya kalau sendirian juga, kan kemarin juga di awal saya bilang, ini kalau dari bahkan dari pramusun saya tekankan berkali-kali ke kawan-kawan yang kerja ini, kalau saya mesti kerja sendirian, ini saya tidak kerja loh. Dan biar aja, tidak masalah, nanti tidak jalan. Tapi kalau teman-teman semua sepakat kita akan membangun ini sama-sama kerja, saya akan lebih semangat, akan lebih memotivasi kawan-kawan juga untuk kita sama-sama membangun kesenian di Kota Banjarmasin. Yang Mas Hajri disebutkan itu adalah persoalan-persoalan yang mungkin menjadi mimpi Dewan Kesenian kota lain di provinsi ini kan, dan juga mimpi dari Dewan Kesenian Provinsi. Itu persoalan-persoalan yang sebetulnya belum terjawab ya kan, masih berusaha. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas yang baru ini, Mas Hajri bisa mewujudkan hal yang sudah lama menjadi mimpi banyak orang ya. Gedung kesenian, festival kesenian, penghargaan kesenian ya. Saya kira itu hal-hal yang besar di lain hal-hal yang kecil tadi. Kalau bisa diwujudkan dalam 5 tahun itu sangat luar biasa, karena ada banyak cita-cita
Dewan Kesenian Kota, terutama di provinsi ini. Ya, mungkin itu yang sulit diwujudkan, apalagi melihat Mas Hajri ini kan bukan dari orang birokrat kan, dari luar. Nah, setelah mendengar paparan tadi itu, Mas Hajri sangat yakin dengan keyakinan Mas Hajri bahwa kerjasama itu bisa menjawab itu. Kerjasama bukan hanya kerjasama internal para pengurus, tapi juga kerjasama Dewan ini dengan dinas, ya kan? Begitu. Mudah-mudahan semesta merestui, Mas ya. Amin, amin. Baiklah, para sahabat Kampung Buku, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin, Mas Hajriansyah, ya. Sampai periode berapa, Mas? Sampai 2021-2026. Mudah-mudahan tahun ini COVID selesai dan Amin. 2022 Mas Hajri sudah bisa mengadakan Festival Sastra Nasional, dan pada tahun berikutnya kota berani mewujudkan mimpinya membuat gedung kesenian kota, supaya semua warga kota paham bahwa kesenian adalah kewajiban, ya, untuk dimajukan. Karena sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan, supaya undang-undang itu tidak hanya menjadi undang-undang semata. Maka para seniman punya hak hidup yang harus didukung oleh pemerintah kota. Saya ucapkan selamat untuk Kota Banjarmasin yang insya Allah memilih ketua yang tepat. Kita doakan sama-sama Ketua Dewan Kesenian yang baru mencapai cita-cita baiknya. Sampai jumpa.